Saudara-saudari terkasih, mari kita mengawali permenungan kita dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Pada suatu kali Yesus mengusir dari suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisa itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, "Ia mengusir setan dengan kuasa Belzebul, penghulu setan." Ada pula yang meminta suatu tanda dari sorga kepadanya untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikir mereka, lalu berkata, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Belzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu, merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan yang lengkap bersenjata menjaga rumahnya, maka amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Salah satu kualitas yang dimiliki oleh manusia yang merupakan anugerah pemberian dari Allah adalah kemampuan untuk mendengarkan. Mendengarkan berarti bahwa orang mau melibatkan seluruh diri dan kepribadiannya kepada siapa ia memperoleh informasinya. Dengan memberikan seluruh dirinya, berarti ia mau menerima, merespons apa yang disampaikan orang lain kepadanya, sehingga nilai-nilai yang ia terima akan diolahnya sehingga bisa bermanfaat bagi dirinya sendiri. Sebaliknya, bila orang tidak mau mendengarkan secara baik, berarti ia menolak apa yang disampaikan oleh orang lain kepadanya. Dan akibatnya adalah bahwa dia sendirilah yang akan mengalami
kerugian terhadap dirinya sendiri. Hal ini disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada bangsa Israel, di mana Yeremia menegaskan kepada mereka, inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu. Dengarkanlah suaraku. Ya, itulah penegasan yang disampaikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeremia, supaya mereka menangkap, menerima apa yang disampaikan oleh Allah dan mengikuti seluruh jalan yang telah diperintahkan oleh Allah, supaya mereka menjadi bahagia. Jika mereka tidak mendengarkan suara Allah dan tidak mengikuti jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah, berarti mereka menolak untuk mengalami kebahagiaan di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, mereka mau menderita karena kedegilan hati, kekerasan kepalanya untuk menerima apa yang disabdakan oleh Allah. Kepada para pendengarnya, Yesus juga menyampaikan hal yang sama. Setelah ia melakukan karya mujizat, di mana ia mengusir setan yang membisukan dalam diri seseorang. Lalu orang banyak yang melihat dan mengalami peristiwa itu merasa heran, lalu mengatakan, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Jawaban yang diberikan oleh Yesus sungguh menggugah hati mereka, pikiran mereka, supaya mau melihat nilai yang lebih luas, yang lebih besar dari peristiwa itu. Yesus katakan, jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Ya. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya sendiri, maka amanlah segala miliknya. Supaya kita memiliki kekuatan, keamanan untuk menjaga, melindungi diri kita sendiri, melindungi keluarga kita dan komunitas kita, maka kita harus mendengarkan suara Tuhan. Dan Yesus katakan, ketika orang mendengarkan suara Tuhan dan menghidupinya, maka di dalam dirinya, di dalam rumahnya, di dalam komunitasnya, ada kekuatan yang begitu besar untuk menghadapi segala tantangan, kesulitan yang begitu besar. Oleh karena itu, mendengarkan suara Tuhan menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh berada, berjalan, dan hidup bersama dengan Tuhan. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Kita diminta supaya selalu ada
bersama dengan Tuhan. Ketika kita bersatu, bersekutu dengan Tuhan, disitulah kita memperoleh kekuatan yang dahsyat untuk menghadapi berbagai situasi sulit di dalam kehidupan kita. Belajarlah terus-menerus untuk mendengarkan suara Tuhan, menghidupinya, agar kita semua boleh mengalami kebahagiaan. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.